الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد. Banyak Wahabi sembunyi di Muhammadiyah karena merasa sama-sama tak berkunut, tak beristighatsah, dan lain sebagainya. Tapi ini cuma masalah kecil. Justru Muhammadiyah berbeda dengan pokok ajaran yang sering dikeluarkan Wahabi. Misalnya, Muhammadiyah tidak mewajibkan jenggot ataupun celana cingkrang. Lihat saja Haji Rasul. Lain dengan Wahabi yang menganggap laki-laki yang mencukur jenggot dan bercelana isbal di akhirat nanti akan menjadi musuh Rasulullah SAW. Wahabi mengharamkan musik, bahkan menganggap keharamannya selevel dengan keharaman zina. Bagi Muhammadiyah tidak. Musik itu hanya alat. Ia bisa menjadi syiar kebaikan ataupun keburukan. Bahkan Kiai Haji Ahmad Dahlan pun adalah pemain biola yang piawai. Wahabi membid'ahkan penggunaan hisab. Sedangkan hisab seolah sudah jadi identitas Muhammadiyah. Satu lagi yang tak boleh dilupakan adalah bahwa sanad keilmuan Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hashim Asy'ari itu sama. Mereka hanya berbeda pergerakan, bukan akar pemikiran. Sudah terang perbedaan, masih juga minta pengakuan. Ini karena mereka sadar bahwa keberadaan mereka di Indonesia tidak memiliki akar genealogi yang kuat, sehingga pilihan yang ada adalah menumpang. Lagi-lagi, orang bodoh bisa ditipu, yang cerdas pasti paham dan bersuara. Mirip-mirip gitu, hampir mirip. Tapi kata Ustadz, Mbak, ada bid'ah hasanah katanya, Mbak. Apa mungkin, Mbak, kalau dibaca di siang hari jadi bid'ah hasanah? Apa bagaimana, Mbak? Nggak bisa. Bagaimana bisa jadi bid'ah hasanah? Wong itu kebiasaan pagi dan petang misalnya. Misalnya kita buat tandingan lah terhadap sholat duhur misalnya. Lalu apakah bisa sholat duhur kita bikin tandingan sholat duhur lalu disebut bid'ah hasanah? Saya kira kalau imam, bahkan kalau memang ada bid'ah hasanah ya, ini yang mendefinisikan bid'ah hasanah, satu contoh misalnya Imam Nawawi. Kita kembali kepada Imam Nawawi. Imam Nawawi itu punya kitab namanya Al-Adhkar, kitab zikir. Kemudian kalau dibaca juga kitabnya yaitu Riyadhus Shalihin, itu berbab-bab kan. Nah, di bab doa dan zikir. Apa kemudian Imam Syafi'i, Imam Nawawi itu menambah-nambah dalam menulis itu? Kan enggak. Padahal beliau yang mendefinisikan bid'ah hasanah ini. Tapi beliau belum pernah rasanya saya melihat merubah-rubah apa yang datang dari Nabi. Padahal beliau adalah salah satu imam dari murid Imam Syafi'i yang sangat terkenal. Satu lagi misalnya Ibnu Hajar Asqalani, beliau bermazhab Syafi'iyah juga gitu. Tetapi saya belum pernah melihat Imam Ibnu Hajar Asqalani ini merubah-rubah yang datang dari Nabi. Walaupun pernah membenarkan bid'ah hasanah. Sehingga kita bertanya, apa sih yang dimaksud bid'ah hasanah menurut imam itu gitu. Padahal imam ini jelas-jelas tidak pernah merubah sama sekali apa yang datang dari Nabi. Jadinya kan sulit sendiri diungkap. Berarti untuk yang tadi, Bang, poinnya bid'ah yang sesat, Mbak, ya. Kalau misalkan berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar dibaca di siang hari itu termasuk bid'ah yang menyimpang, Mbak, ya. Mengada-ngada, pokoknya termasuk mengada-ngada lah. Iya, mengada-ngada. Iya, bid'ah. Sama halnya misalnya doa pagi dan petang, kan khusus pagi misalnya. Kecuali ada rangkaian pagi dan petang ya. Nah ini misalnya doa pagi, itu kan isinya pagi. Iya, betul. Isinya pagi kan. Misalnya dibaca petang, kan tidak menyimpang lah di situ kan. Ya. Kalau suruhnya pagi berarti itu sama dengan tadi baca sholat subuh dilaksanakan pada waktu zuhur gitu. Oh iya. Yang tadi, Mbak, yang saya pribadi sendiri tadi, Mbak, bagaimana, Mbak? Kata Abah tadi salah bertanya apa gimana? Soalnya saya ini setiap habis maghrib nih, alhamdulillah nih istiqomah ya, istiqomah. Ngaji itu kalau sesuatu yang tidak ditentukan oleh Nabi misalnya, tidak dijadikan ada batasan, itu bisa dikerjakan kapan saja. Termasuk tadi ngaji.
Ngaji ini tidak ada harus ngaji misalnya, oh ngaji waktu malam, waktu ini. Kan tidak pernah ditetapkan bahwa ngaji ini harus wajib di malam itu misalnya. Kan tidak pernah itu. Hanya Iya. karena longgar saja gitu, longgar saja. Lalu mencari kapan sih orang pulang misalnya, orang yang pulang itu dari kerja, pulang kerja yang banyak kan habis maghrib. Habis maghrib. Sebenarnya kita yang banyak ngalah itu. Gitu. Iya, Pak. Soalnya saya Kecuali sendiri. misalnya menetapkan begini, iltizamul kaifiyat, mewajibkan yaitu tadi kaifiyat tata cara. Ini wajib ya dilaksanakan waktu sesudah maghrib gitu misalnya. Ini wajib hukumnya gitu. Lah itu yang kemudian jatuh kepada sunnah. Nggak boleh, Pak ya. Kalau dianggap wajib, nggak boleh. Iya, karena berarti orang yang tidak melakukan kewajiban tersebut itu dosa. Iya, betul. Tapi kalau seumpama nggak dianggap wajib, Pak, cuman mau istiqomah aja gitu, Pak. Mau istiqomah baca Al-Quran setiap maghrib, mau istiqomah, apakah termasuk bid'ah yang sesat juga, Pak? Termasuk menyimpang Kalau juga berarti, Pak? istiqomah itu, orang yang istiqomah itu kemudian karena memang lapangnya itu sesudah maghrib, itu tidak pernah disalahkan oleh Allah dan Rasulnya gitu. Jadi contoh, kalau ada amalan-amalan yang ditetapkan oleh Nabi misalnya, yaitu amalan-amalan tadi zikir sesudah sholat dan sebagainya. Iya. Kemudian Paham. kalau Al-Quran ini kan sepanjang, kalau kita lihat kehidupan para sahabat Nabi, kapan saja para sahabat Nabi itu baca Quran. Ada yang baca tengah malam, mengkhususkan tengah malam mereka itu. Itu bukan berarti mereka ini menyalahi sunnah, tidak. Karena mereka memang sempatnya, karena itu bacaan sudah ditetapkan sebagai bacaan mulia oleh Allah kan. Membaca Al-Quran itu kan bacaan mulia. Bacaan yang min kulli harfin asru hasanah, setiap itu kebaikan. Tapi Jadi, kalau untuk baca Al-Quran tidak ada batasnya, Pak, ya? ya Al-Quran tidak ada batasnya. Mau dibaca kapan saja. Orang yang istiqomah membaca Al-Quran itu jauh lebih baik lagi gitu. Terus poinnya, Pak, punya saya barusan, Pak, bagaimana, Pak? Poinnya dengan kejadian saya pribadi ini bagaimana, Pak? Apa saya teruskan istiqomah, apa saya berhenti kira-kira, Pak? Terus saja. Berarti Saya bukan bid'ah ya, Pak, ya? menghafalkan Quran itu. Saya saja menghafalkan Quran, biasanya habis maghrib ngafal Quran dulu. Sampai karena tempatnya itu habis maghrib gitu. Tempatnya habis maghrib gitu. Dia dibiasakan menghafal Quran habis maghrib. Sampai pada akhirnya tercapai maksudnya. Maksud yang diinginkan tadi itu. Nah kalau sekarang misal yang salah menjadi salah, itu misalnya menciptakan kaifiyat. Ya caranya baca Al-Quran misalnya begini, harus begini, dibuat aturan-aturan yang detail gitu, seperti mengatur orang mau sholat tadi. Dia bikin aturan dan sebagainya. Karena dulu kalau kita cermati Al-Quran itu sendiri dulu itu kan tidak melalui proses membaca lewat kertas, tapi belajar lewat ucapan dulu ya. Nah kemudian sesudah itu karena banyaknya para sahabat Nabi yang meninggal, lalu dibuat dalam bentuk mushaf Al-Quran itu. Tujuannya bukan untuk membaca di kertas sebenarnya itu. Tujuannya dibuat Quran dalam bentuk tulisan kertas tersebut agar umat Islam dengan mudah bisa menghafal Quran gitu. Bid'ah sarana, Pak, ya? Ya. Jadi di situ kemudian mulailah banyak orang belajar Quran. Walaupun pada akhirnya kemudian ada yang sedikit bergeser, misalnya belajar Al-Quran cuma keutamaannya saja gitu. Keutamaannya, kadang-kadang keutamaannya itu bukan yang datang dari Nabi, keutamaan yang dibuat-buat oleh kelompok tertentu gitu. Ada lagi, Pak, saya pernah dengar, Pak,
katanya Muhammadiyah setelah sholat nggak berzikir jemaah gitu, Bah ya? Ya enggak, memang dikirnya masing-masing. Masing-masing, tapi berzikir, Bah ya? Walaupun Berzikir. masing-masing ya. Muhammadiyah itu dikirnya panjang malah. Dia sendirian bisa lama gitu. Karena Panjang gimana maksudnya, Mbak? misalnya sholat maghrib ya, dia sholat maghrib. Ah. Nah, dia kadang-kadang sampai Isya berzikir apa yang dibaca itu dikir sesudah dikir yang biasa rutin, baca istighfar, baca Allahumma antas salam, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, terus sampai kepada Allahumma la mani'a, kemudian baca subhanallah, alhamdulillah, kemudian Allahu akbar, itu masih baca sesudah itu, baca ayat kursi dan sebagainya, semua ada itu yang sesuai dengan sunnah gitu ya. Nah, Sampai Isya itu, Bah? Hah? Sampai waktu Isya itu? Dia kadang-kadang sampai itu dia kadang-kadang baca apa namanya tadi dikir pagi dan petang ditambah dikir pagi dan petang. Oh gitu, iya. Itu panjang malah. Cuman mereka tidak mau mengerjakan berjamaah, disesuaikan dengan cara-cara yang dicontohkan oleh Nabi saja gitu. Gini, Bang, kemarin kan ada teman saya mengatakan, tahu benar atau tidak, teman saya yang dari ini alumni Kesinwani ya, mengatakan kan habis sholat 5 waktu itu berzikirnya yang ada contoh kan lafaz Allahu Akbar 33 kali ya, Mbak. Betul nggak, Mbak? Iya. Subhanallah gitu 33 kali gitu, Mbak ya. Nah, terus saya nanya, Mbak, kalau seumpama dibaca 50 kali katanya bid'ah, Mbak. Bener nggak, Bang? Menyalahi setiap tuntunan dari Nabi itu kan tentunya wajib diikuti sesuai dengan keinginan Nabi. Nabi itu memberikan contoh. Nih, dikir 30. Kenapa sih Nabi itu melaksanakan dikir 33 kali? Kita kan tidak tahu, itu sifatnya namanya tauqif. Ibadah yang ditetapkan oleh Nabi. Rahasianya kita nggak tahu sampai sekarang, siapapun tidak ada yang tahu itu. Mengapa harus 33? Iya, Mbak, saya berhenti, Mbak. Entar dulu. Jadi kalau misalnya kita sudah tidak tahu kenapa itu rahasianya, bagaimana rahasianya, apa rahasianya, lalu kita misalnya baca 50 gitu ya, baca 50 kali misalnya. Nah itu bisa merubah keistimewaan dari 33 itu. Kita kan tidak tahu keistimewaan apa, mengapa Nabi harus membaca 33. Pasti itu ada keistimewaannya dari Nabi yang tahu itu. Nah ketika kita rubah ke 50 misalnya, itu kan berarti hilang keistimewaannya. Iya. Terus kalau dibaca sampai Isya, bahkan bisa ratusan kali itu, Pak. Ada bacaan yang kalau mau baca, kenapa tidak baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir misalnya 100 kali misalnya. Itu kan memang ada perintah dari Nabi itu. Dibaca 100 kali. Sesudah sholat. Pernah baca enggak? Pernah kan? Enggak pernah. Kenapa? Artinya jangan dirubah. Jangan dirubah. Itu saja banyak nggak mampu. Ya saya nggak tahu, Bah. Saya nggak tahu. Yang saya tahu itu istighfar istighfar 33 kali ya. Bukan. Subhanallah. Iya, subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Lalu ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu hasan, la ilaha illallah mukhlishina lahu ad-din wa law karihal kafirun. Ini kenapa tidak dibaca? Ini banyak nggak tahu. Iya. Dan ini dari Nabi. Kemudian kalau yang biasa kan ditutup dengan apa? Dikir la ilaha illallah. Saya tanya, Nabi pernah nggak berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah? Pernah nggak? Iya, saya rasa pernah, Bah. Nggak pernah. Masa, Bah? Berarti Nabi itu berzikir bukan la ilaha illallah.
Zikirnya Nabi itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali kan saya bilang tadi 100 kali. Dia kemudian baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim 100 kali. Berarti seumpama kalau dibaca la ilaha illallahnya doang, bid'ah ya, Pak ya? Mengurangi ya, Pak ya? Coba, itu bahasa indah nih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Coba, tiada ilah selain Allah wahdahu la syarikalah, yang esa, yang tidak ada sekutu baginya. Lebih lengkap itu namanya takkid, itu menguatkan ketauhidannya. Kalau la ilaha illallah saja yang tidak pernah disuruh baca seperti itu, memang kita lakinu mautakum la ilaha illallah, ajarkan yang mati itu kalimat la ilaha illallah. Nah, itu disuruh ajarkan kepada yang mati saja. Nah, sedangkan yang hidup tadi diajarkan oleh Nabi lebih lengkap, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Seperti itu. Itu dibaca 100 kali. Jadi kalau seumpama dibaca la ilaha illallah doang termasuk mengurangi, Pak ya? Mengurangi. Bid'ah juga ya, Pak ya? Ya, coba sekarang saya tanya, kalau sholat baca apa? Kalau sholat iftitah baca apa? Coba dibaca. Doa iftitah, Pak. Iya, baca coba. Aduh. Doa iftitah. Allah kabirau itu, Pak ya? Ya, coba baca yang kabirau walhamdulillahi katsira. Terus. Subhanallahi bukrata wasila. Terus. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Terus. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sudah, Pak? Sudah itu aja, Pak. La syarika lahu tadi udah, Pak? Sudah ya. Nah, coba sampai di situ kan? Kalau dari Nabi seperti apa coba? Loh, itu nggak pernah tahu, Pak. Nabi mengajarkannya gimana gitu coba? Yang saya tahu cuman itu, Pak. Nah, itu dia. Jadi di situ mereka, padahal kalau dibuka kitab yang sebenarnya gitu, dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Abu Daud, bukan begitu lafadznya itu. Ingin saya baca? Ya, ingin saya baca ya. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana zalamtu nafsi wa ataraftu bidambi faghfir lidzunubi jami'an la yaghfiru dzunuba illa anta wahdini li ahsanil ahlaki la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyaha la yusrif anni sayyaha illa anta labbaika wa sa'daika wal khairu kullu fi yadaik wasyarru laisa ilaik anabika wa ilaik tabarakta wa ta'ala astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu yang benar itu. Dipotong sampai tadi wa ana minal muslimin. Dibuang. Dipotong. Berarti kalau ngikutin Abah ini lama sholatnya, Pak. Aduh, bisa nggak kelar-kelar sholatnya, Pak. Itu jadi beda dari Nabi dengan yang dari fikih, itu beda jauh gitu. Nah, banyak pilihan doa iftitah Nabi. Ada yang pendek. Yang pendek apa? Bukan itu yang pendek. Allahumma ba'id baini wa baina khotaayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Itu iftitah. Allahumma naqqini minal khotaaya kama yunqqa thawbul abyad minad danas. Allahumma ighsil min khotaayaya bil ma'i was salji wal barad. Itu pendek itu. Ada lagi yang lebih pendek dari Nabi, ya.
Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Titik sampai di situ. Kalau dibaca semua itu bagaimana, Bah? Ya nggak apa-apa, ini yang jadi masalah. Kalau dibaca satu ini nggak jadi masalah. Namanya itu talfik, mentalfik. Nah, mentalfik bacaan seperti itu dibenarkan masih oleh kalangan ulama gitu. Jadi yang menjadi masalah tadi dipotong. Berarti kalau sampai la syarikalah wa umirtuan minal muslimin itu termasuk motong, Bah? Ya, ada minal muslimin. Ada yang kurang nggak? Ada yang kurang nggak tadi? Kalau dibandingkan tadi? Kalau yang dibaca apa ya banyak kurangnya, Bah. Iya, saya pernah diskusi dengan Kiai Haji Sinwani ini, Pak Kiai. Jadi Pak Kiai itu pernah diskusi juga dengan saya. Benar serius. Berarti kalau memang benar-benar ngikutin baginda Nabi ya panjang, Bah ya. Panjang, kalau benar-benar ngikutin baginda Nabi itu panjang. Coba, misalnya pernah nggak ikut sholat subuh hari Jumat? Hah? Subuh pagi hari Jumat, sholat subuh di masjid waktu subuh hari Jumat. Imamnya baca surat apa? Nggak merhatikan, Bah. Kan sembarang kan imamnya? Nggak merhatikan, nggak tahu saya, Bah. Iya, yang saya lihat umumnya masjid itu ya memang boleh sih, tapi Nabi ada kebiasaan Nabi yang tidak dibaca oleh mereka. Oh iya. Kebiasaan Nabi setiap hari Jumat subuh itu membaca surat, yaitu surat Alif Lam Mim Sajadah. Terus yang iftitah yang itu dari mana, Bah? Dari baginda Nabi juga, cuman dipotong ya, Bah? Iya, itu dipotong. Makanya kenapa memotong itu? Sering saya mempertanyakan kenapa dipotong gitu. Loh, kalau saya mana tahu itu, Bah. Ya, jadi di sini kadang-kadang kita itu tidak paham mengapa disebut abut. Karena di situ ada yang dikurangi, ada yang ditambah. Pulang. Hah? Sekali itu udah biasa di rumah. Sambil awal cual ya. Hah? Awal cual. Sambil awal cual ke dia. Iya, Bang, kok muka bisa tua, Bah? Wah, alhamdulillah. Biasa Iya, kayak ngacir, Pak. Kemudian bisa tua ya dah. Iya, kayak alhamdulillah cukup, Bah. Dari tunggalan orang Burni sapuna sampai mengidin nak tahu mana nang di mana? Bekasi. Tina Kalimalang ya, masuk Kalimalang kalau tidak salah. Kalau sampai madrasah bungkuna sampai berapa hektar. Karena orang saya jual besi aja besi tua. Apa yang Itu- namanya lupang ya? Tergantung rezeki, Bah. Iya, orang maturo. Mau rezekinya ganteng ya ganteng deh, Bah. Dalam tak nanggung proyek apa? Kapal bekas loh. Kapal rusak. Pemborong kapal. Iya. Iya, Bah. Ki bedareng nimba nggak, Bah? Seporan, Bah, ya kok turun kade, Bah, ya? Yalah. Yo. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.